sahabat-sahabat, sekarang mau ke pasar. Kita lihat apakah di daerah Pontianak sekarang jalan-jalan pada sepi atau tidaknya. Jadi buat sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan kami untuk ke pasar kali ini. Apakah toko-toko masih buka atau seperti biasanya. Oke, sekarang lanjut ke perjalanan. Jadi ada sedikit yang harus saya beli karena ada kekurangan dalam perakitan power saya. Jadi sekarang posisi masih keluar dari jalan menuju ke jalan raya. Jadi ini tikungan pertama dan ini tikungan kedua. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau ke rumah, ada dua tikungan di dalam yang mau menuju ke rumah. Jadi sekarang lagi menuju ke jalan raya untuk tikungan yang ketiganya. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian jalan raya sebagian agak sedikit lengang, tidak seperti biasanya. Biasanya untuk jalan ini cukup lumayan ramai juga untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Tapi kali ini cukup lengang, khususnya di Jalan Adi Sucipto sekitaran rumah saya. Dan ruko-ruko pada banyak tutup, yang buka sebagian Alfamart, toko-toko mebel dan toko-toko bahan bangunan. Jadi kawasan ini cukup lengang juga untuk saat ini. Jadi bisa sahabat perhatikan di Jalan Adi Sucipto saat ini. Jadi kebanyakan yang buka-buka itu toko-toko mebel. Oke, sekarang lanjut ke jalan berikutnya, yaitu memasuki kawasan industri. Jadi di sini biasanya sangat padat sekali. Nah, seperti ini pasar pagi ini sering disebut orang-orang Pontianak, yaitu pasar Parit Baru. Tapi kali ini jalanan cukup lengang juga karena kami bisa melaju dengan cepat untuk menuju ke pasar. Jadi seperti ini. Jadi ini pasar pagi atau pasar Parit Baru. Jadi di sini pasar-pasar atau toko buah dulu. Jadi biasanya di sini macetnya sangat parah sekali kalau hari-hari biasanya, tapi ini sangat lumayan, kami bisa melaju dengan cepat karena tidak banyak sekali mobil-mobil atau motor-motor yang lalu lalang di sini. Jadi bisa sahabat perhatikan untuk kawasan Parit Baru kali ini. Lanjut ke daerah PLN. Jadi ini PLN Pusat Kota Pontianak. Seperti biasa kantornya juga buka tapi tidak begitu ramai, parkiran di dalam. Sementara di jalan raya juga masih sepi. Sekarang berada di kawasan militer. Jadi kawasan militer ini ada rumah sakit Rumkit. Jadi di sini kelihatan di dalam ada parkiran-parkiran mobil tapi tidak begitu ramai. Tapi untuk di jalan rayanya tetap masih sepi seperti ini. Sekarang sudah hampir memasuki kawasan lampu merah Trans Kalimantan. Nah, ini posisi jalan Trans Kalimantan atau lampu merah. Jadi lampu merah cukup lengang juga, tidak begitu ramai kendaraan yang lalu lalang. Jadi sekarang masih lanjut ke jalan Trans Kalimantan. Di sini Pertamina dan kawasan militer Kodam. Jadi jalan ini cukup lengang juga, biasanya sangat padat sekali dengan kendaraan-kendaraan angkutan barang-barang ekspedisi ataupun kargo. Jadi lanjut lagi setelah dari jalan Kodam menuju ke ini daerah Transmart. Jadi pembangunan Transmart ini seperti biasanya masih tetap berjalan, tidak ada yang libur, tapi di sini jalannya cukup lengang juga. Sekarang kita lanjut ke bundaran Transmart. Jadi bundaran Transmart ini cukup lengang juga, tidak begitu banyak roda 2 ataupun roda 4 yang lalu lalang. Biasanya daerah sini cukup padat juga untuk kendaraan-kendaraan yang memutar haluan. Nah, ini kawasan yaitu Transmart. Oke, dari kawasan Transmart kita menuju terus, sekarang berada di jalan Ayani. Jadi jalan Ayani ini terhubung menuju ke daerah Supadio atau lapangan pesawat.
Jadi di sini jalanan juga tetap sepi, tidak begitu ramai seperti biasanya. Biasanya daerah ini cukup padat karena di sini banyak sekali mobil-mobil besar yang lalu lalang. Kali ini cukup sepi. Oke, sekarang lanjut ke daerah masih tetap di Jalan Ayani menuju Simpang Polda. Jadi di sini masuk kawasan Simpang Polda atau sudah masuk di daerah Kota Pontianaknya. Jalanan juga masih tetap sepi, walaupun ada kendaraan tidak seperti biasanya. Jadi kurang lebih turunnya 70%, yang lalu lalang hanya sisa 30%. Nah, ini Kapolda atau kantor Polda daerah Kota Pontianak atau daerah Kalimantan Barat. Sekarang kita terus menelusuri jalan-jalan untuk melihat situasi-situasi yang ada saat ini. Nah, ini daerah kantor pengadilan, jadi tidak ada banyak kendaraan di dalam. Biasanya sangat banyak sekali kendaraan di dalam yang terparkir karena pegawai-pegawai pada libur semua. Ini jalan ini jalan Ayani. Jadi jalan Ayani ini tetap lengang, kantor DPRD tetap lengang karena tidak ada pekerja. Jadi untuk di jalan Pertamina juga tidak begitu ramai. Dan ini melewati Jalan Paris 2 masih tetap sepi. Sekarang kita lanjut ke jalan daerah sekitaran kantor gubernur. Jadi ini kantor gubernur juga di Jalan Ayani sangat lengang sekali karena di dalam kemungkinan tidak ada aktivitas yang berlangsung di dalam kantor gubernur Kalimantan Barat ini. Jadi parkiran mobil karena tidak ada kelihatan mobil di dalam. Lanjut ke daerah Yani masih ini daerah tempat kuliahan juga sepi karena pada libur juga, perkantoran juga, toko-toko juga yang buka hanya toko-toko keramik. Lalu lanjut ke Bundaran Bambu Runcing masih tetap di Jalan Ayani. Jadi di sini biasanya sangat ramai sekali di lampu merah ini, tapi kali ini aman. Tidak ada mobil yang sangat banyak yang berhenti. Jadi seperti ini aja, tidak begitu banyak mobil-mobil yang stop. Biasanya di sini lumayan cukup padat daerah Bambu Runcing, yaitu Bundaran Bambu Runcing ini. Oke, sekarang lanjut menuju ke dari Bundaran menuju ke Jalan Ayani masih tetap. Ini daerah perkuliahan, mungkin di dalam sana ada tapi di luarnya gayanya sepi. Menuju ke Ayani Mega Mall. Jadi di sini juga cukup lengang. Biasanya daerah sini cukup padat juga. Kali ini cukup lengang seperti ini. Jadi untuk daerah Mega Mall, parkiran mobil tidak begitu banyak di dalam. Boleh dikatakan sangat kosong seperti ini di kawasan Ayani Mega Mall. Jadi untuk parkiran biasanya itu di dalam mobil-mobil pada penuh. Kali ini cukup lengang, hanya ada 1-2 buah mobil, terkecuali di kawasan perdagangannya. Jadi perdagangan ini ada toko-toko keramik dan lain sebagainya, itu tetap buka dan masih lumayan ada mobil-mobil yang parkiran. Ini kawasan hotel. Jadi kali ini saya ingin mencoba dari Jalan Ayani menuju atau lewat Jalan Petran. Nanti saya coba lihat di sana apakah jalan-jalan di daerah Jalan Petran itu juga ramai atau masih lengang seperti ini. Ini masih kawasan Jalan Ayani, daerah sekitaran Gol Pangsuma. Jadi ya seperti ini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian jalannya cukup lengang sekali. Oke, dari Jalan Ayani sekarang coba kita mutar. Biasanya tempat pemutaran ini sangat ramai sekali kendaraan, tapi kali ini tidak begitu ramai, boleh dikatakan sangat sepi sekali. Sekarang masuk di kawasan daerah posisi di TPRI Nasional Indonesia. Jadi di sini juga sepi. Oke, sekarang kita mutar ke Jalan Petran. Oke, kita masuk kawasan Jalan Petran. Di sini jalan juga cukup lengang.
Jadi tidak begitu ramai kendaraan, baik pun roda 2 ataupun roda 4, itu cukup lengang sekali. Toko-toko juga tidak banyak yang buka. Biasanya parkiran mobil di halaman toko ini cukup ramai sekali. Tapi kali ini tidak begitu banyak, boleh dikatakan kosong semua. Jadi alhasil toko-toko pada tutup untuk di Jalan Veteran ini. Jadi setelah di Jalan Veteran ini saya coba melewati Jalan Gajah Mada. Biasanya Jalan Gajah Mada itu pusat perbelanjaan atau pusat perdagangan. Sekarang coba kita lihat dulu sebelum masuk ke Gajah Mada, daerah Pasar Pelamboyan. Jadi ini tikungan atau lampu merah sekitaran Pelamboyan antara Jalan Veteran menuju Gajah Mada. Jadi biasanya di tempat perbelanjaan atau pasar sayur ini sangat ramai sekali. Tapi kali ini hanya beberapa buah mobil yang parkir di halaman Pasar Pelamboyan ini juga cukup lengang juga. Jadi boleh dikatakan kurang lebih 30% saja yang ada turun seperti ini. Jadi tidak ramai sekali untuk di bagian halaman parkirnya. Dan kawasan perhotelan Gajah Mada. Jadi jalan ini sebenarnya jalan yang cukup padat sekali karena di sini jalan daerah perdagangan atau daerah perhotelan. Kali ini cukup lengang karena kami bisa melaju dengan kecepatan tinggi untuk jalan ini. Jadi situasi untuk saat ini di kawasan Gajah Mada atau perhotelan juga tidak terlalu ramai parkirannya. Seperti ini bisa sahabat perhatikan, biasanya hampir sepanjang jalan itu mobil semua yang parkir, tapi kali ini sangat jarang sekali mobil yang parkir di halaman-halaman toko. Oke, kita terus melaju untuk menuju ke tempat perbelanjaan, masih di kawasan Gajah Mada. Masih sangat sepi, masih sangat lengang untuk jalan daerah Gajah Mada. Hanya beberapa mobil-mobil atau kendaraan roda 2 yang lalu lalang di daerah kawasan Gajah Mada ini. Oke, masih tidak begitu ramai, masih cukup lengang karena kami masih tetap bisa melaju dengan kencang. Masih tetap lengang, tidak begitu ramai karena ini sudah penghujungan Jalan Gajah Mada. Oke, sekarang hampir sampai ke lampu merah lagi. Jadi untuk lampu merah ini juga tidak kelihatannya tidak begitu ramai juga. Jadi seperti ini bisa sahabat perhatikan untuk di sekitaran lampu merah antara Gajah Mada dengan Tengku Umar. Oke, jadi tidak begitu ramai, cukup lengang untuk di kawasan lampu merah. Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Kita lihat. Masuk ke kawasan pusat perbelanjaan ini juga cukup lengang. Biasanya di sini sangat padat sekali. Kiri kanan itu mobil semua. Tapi kali ini tidak begitu ramai. Bukannya berarti tidak ada sama sekali, masih ada tapi tidak seperti biasanya, sangat lengang sekali karena toko-toko makanan itu sudah pada tutup. Sekarang berada di depan gereja Santo Yosef. Jadi biasanya daerah ini sangat banyak sekali kendaraan-kendaraan, tapi kali ini cukup lengang juga untuk menuju ke pusat perbelanjaan. Nah, bisa sahabat perhatikan di depan sana tidak begitu ramai kendaraan, biasa di sini cukup padat sekali. Lanjut masuk ke Jalan Nusa Indah. Di sini sebenarnya pusat perbelanjaan. Biasanya di sini mobil motor itu sangat padat sekali, orang-orang yang belanja, tapi kali ini cukup lengang. Ada hanya beberapa buah motor dan mobil yang parkir di halaman toko-toko. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, masih tetap kosong daerah pasar, toko-toko pada tutup. Jadi kita lanjut terus, sudah memasuki kawasan Pasar Sudirman. Di sini biasanya mobil-mobil parkir itu sangat banyak sekali, tapi hari ini tukang parkirnya bebas berdiri tegak
karena tidak banyak mobil yang diatur. Oke, sekarang sudah lanjut ke toko tempat belanja. Jadi toko tempat belanja ini tidak semuanya buka, tapi sebagian juga ada yang tutup. Oke, sekarang kita sudah sampai atau saya sudah sampai ke toko ATI Elektronik seperti ini. Nah, inilah tempat saya belanja. Jadi buat sahabat-sahabat bisa mampir ke sini kalau ingin belanja apa saja jenisnya barang-barang elektronik. Sige, ketawa kami. Bigla ako mo buat bigla. Oke, setelah dari belanja sekarang saya ingin melihatkan kalau sahabat mau datang atau mampir ke rumah saya. Nah, ini jalan yang mau masuk ke tempat saya, yaitu Jalan Ponti Agung Permai 1. Di sampingnya ada toko obat Sumber Sehat. Sahabat bisa lurus ke dalam untuk menuju ke tempat saya. Di sini ada tikungan yang pertama, yaitu ada bangunan ruko atau perumahan, tikungan pertama, dan di sana ada surau. Sebelum surau ada gang. Nah, seperti ini gangnya. Oke, langsung lurus ke dalam, sudah tepat gangnya dan tinggal menuju sampai ke tempat saya. Untuk menuju ke tempat saya seperti ini. Oke, buat sahabat-sahabat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.